lagi bersama kita berdua di podcast TTR Tanya-tanya Followers. Oke, di podcast kali ini kita akan mengenai topik apa ya? Identitas sendiri dan identitas nasional terkait Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di podcast kali ini tuh kita akan membahas topik tadi dan itu pastinya akan menarik bukan ya? Ya betul, dengan 3 narasumber kita yang cantik dan ganteng. Oke, kita langsung saja kita panggil narasumber PC kita. Boleh langsung saja masuk narasumber PC kita. Halo Kak, gimana kabarnya pagi ini? Baik. Kalau kalian gimana kabarnya? Tentu saya baik bukan? Aku udah nunggu uang sih, Tentunya wajah-wajah kalian ini sangat segar-segar dan juga cantik dan juga ganteng. Terima kasih. Nah, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Untuk saya lihat, Saya Angel dan kakak mungkin bisa memperkenalkan diri supaya dikenal oleh penonton. siapa nih? Boleh nih. Oke, kalau aku bisa dipanggil Dwi. Oke, kalau aku bisa dipanggil Pangkuna. Kalau aku biasa dipanggil Setiawan. Kak Setiawan ini adalah narasumber kita paling ganteng karena dia cowok sendiri, kan? Oke, tanpa perlu mengahat, kita ada beberapa Q&A nih Kak. Kalian siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari followers tadi? Oh, itu siap dong. Siap. Kita dengan kawan nih yang kayak makan tadi sama followers dari Asik. Tanpa perlu ngomong Angel. Langsung saja kita melihatkan pertanyaan pertamanya ya kalian ya. Oke, kita langsung saja. Gimana ini ada yang pertanyaan pertama dari followers kita yang sangat ingin menanyakan terkait topik yang kita bahas. Gimana pertanyaannya? Menurut kakak, gimana cara anak muda sekarang bisa menunjukkan identitas nasional tanpa terkesan ketinggalan zaman? Nah, boleh aja kakak. Bagaimana kalau kakak menanggapi pertanyaan? Dari siapa dulu nih? Boleh aja dari siapa dulu nih? Soalnya gimana? Nah, yang paling gitu ya, Kalau menurutku sih sekarang ini kan kayak teknologinya semakin maju gitu ya. Terus kalau anak muda zaman sekarang tuh mereka pasti ya aktif lagi di media-media sosial tuh. Gimana cara kita menunjukkan identitas nasional tanpa terkesan ketinggalan? Caranya itu kita bisa memperkenalkan budaya lokalitas yaitu daerah masing-masing melalui media sosial seperti misalnya pakaian adat kita misal kita mesti foto-foto kita di media sosial itu saat kita memakai pakaian adat ibu ataupun ada kegiatan acara-acara daerah lainnya. Menurut saya sih itu Jadi begini. tapi kalau aku nyambung ya, aku setuju banget sih sama sekarang bagi dengan perkembangan zaman dan misalnya teknologi sekarang itu sebagai anak dan yang dikatakan Gen Z gitu ya, itu mau jadi sih. Jadi bagaimana kita bisa menonjolkan identitas nasional tanpa ketinggalan zaman. Aku ada cerita nih, dimana aku sebagai mahasiswa yang ya sedangkan aktif itu ikut UKM yang namanya UKM Kesenian Daerah. Nah di UKM tersebut itu menyalurkan bakat-bakat atau kemampuan di bidang kesenian daerah, khususnya itu di daerah Bali. Dimana di UKM tersebut itu ada yang namanya bakat dari bisa dikatakan dari kesenian jenis tari, kesenian gamelan, kemudian ada juga kesenian. Nah, di UKM tersebut itu juga kita dapat menyalurkan bakat kita itu yang nantinya akan menjadikan identitas nasional. Nah, identitas nasional itu dapat dicerminkan dari UKM. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena UKM itu juga memiliki media sosial seperti yang sudah dikatakan oleh Setiawan, kayak TikTok, IG. Di sana tuh kita memperlihatkan apa sih itu UKM kesenian daerah, apa saja program kerjanya, seperti apa dia di dalam UKM tersebut, kayak misalkan di proker
misalnya tuh ada lomba nasional, di mana di lomba itu kita bisa melihatkan oh seperti ini tuh kesenian daerah di Bali, seperti ini larian yang dari Bali kayak gitu, seperti ini lombanya, kemudian lomba bergelantungan juga seperti ini. Itu bisa kita share di media sosial untuk memperkenalkan budaya yang ada di daerah di sini. Itu sih dari aku sih. Oh, berarti itu lebih ke kita membanggakan budaya kita yang ada di laut tanpa kita itu ketinggalan zaman, tapi kita tetap memperkenalkan budaya kita. Malah kita itu bahkan bisa lebih bangga dengan budaya kita, karena kan di zaman sekarang itu mungkin kalau dibandingkan zaman dulu itu kan sedikit ya yang bisa nari, bisa menabung. Nah, kalau sekarang itu masih ada yang melestarikan budaya itu. Kita sebagai masyarakat Bali juga pasti punya bangga, sehingga itu tuh ya bisa meningkatkan rasa kepercayaan kita terhadap identitas kita, apalagi identitas daerah kita di Bali. Nah, mungkin kita berbagi jawabannya nih kayak menurut kakak, gimana cara anak muda sekarang bisa menunjukkan identitas nasional tanpa terkesan ketinggalan zaman dengan cara ada kita itu dipanggilkan di media sosial tanpa terkesan ketinggalan zaman. Ya, kalau kita seperti memanfaatkan teknologi yang berkembang itu mungkin. Untuk memperkenalkan budaya dari daerah kita masing-masing. Iya, betul Bang. Karena seperti yang kita tahu, kita memang dari Indonesia itu itulah keberagaman yang Berbeda-beda. Ya, seperti halnya seperti di Bineka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda, kita punya satu itu. Oke, mungkin kita ke USA selanjutnya. Q&A yang kedua, kalau aku suka banget budaya Korea, aku juga cinta Indonesia, itu salah nggak sih? Oh iya, bikin pasti di bawah perspektif Korea ya. Dia cinta banget sama Korea, tapi nggak ingin ketinggalan dia di Indonesia. Bisa dijawab yang K-popers sini. Aku sih belum pernah keluar negeri yang sana. Ini ya suka sama budaya Korea, tetap cinta Indonesia. Itu nggak salah, memang ada yang cinta sama Indonesia. Itu kan cinta sama nggak kalian tuh yang suka, kalian tuh cinta Indonesia tapi suka sama budaya yang ada di Korea gitu kan. Jadi itu mungkin kalau rasa suka wajar ya kita suka sama budaya-budaya yang ada di luar, karena itu merupakan hal yang tidak ada ya di Indonesia. Jadi mungkin itu yang membuat kita mempunyai rasa ketertarikan apalagi ke K-pop ataupun ya film-film luar kan masih banyak ada drakor dan sih. Apalagi makanannya juga. Ya, apalagi yang kalian lihat di TikTok tuh ya, bukan selera banget. Itu kan termasuk selera kita ya, apa yang kita sukai. Tapi tetap gimana kita mencintai tanah air kita dengan budaya kita miliki. Jadi kalau kalian tetap mencintai budaya kita, masih ada Indonesia nih di dadakan ya. Tidak hal yang sepertinya salah. Kan setiap individu kan pasti punya hak untuk suka terhadap suatu hal. Tapi tetap menjadikan Indonesia. Udah nggak ada. Masuk Indonesia dengan kamu. Mungkin dari kakak Ganta atau yang jadi fotonya ada jawabannya nih? Kalau menurut saya sudah jawaban dari Kak Pembulan sudah Oke. bener banget sih. Jadi dapat apa yang mau dia disimpulkan bahwasanya tuh kita tuh boleh aja suka sama budaya Korea, tetapi jika kita tetap cinta Indonesia karena kita kan tadi dibilang Garuda di dadaan dulu. Oke, kalau disuruh promosiin Indonesia ke teman luar negeri, kakak bakal banget dipanggil dulu. Nah, Ini lagi hati. Amin. Saya banget dia perlu ditukar sebagai generasi muda ya, tentunya. Iya. Itu salah satunya. Iya, Nggak harus banget
apalagi budaya kita itu nggak ada masih di luar negeri. Iya. Ya. Kalau kita nanti kebaya, pakai kebaya itu kan ada tuh yang brand-brand yang pakai kebaya luar negeri. Nah itu salah satu gimana tentang membanggakan budaya kita, luar negeri, mengenalkan bagaimana ciri khas dari Indonesia itu dengan menggunakan berbagai kebaya-kebaya yang ada di Indonesia. Jadi mungkin kalau aku disuruh keluar negeri walaupun gue pernah ya kalau aku jadi ada sampai kalau disuruh keluar negeri yang pertama yang bakal aku banggai itu budaya. Aku bakal bawa contoh banyak. Kalau dari kakak ini banyak nih kan contoh-contohnya, apalagi nih. Kalau aku misalkan nih promosiin Indonesia ke teman luar negeri itu apa sih yang bakal aku promosiin atau bapak itu pertama itu kalau dari aku sih makanannya Yang saya juga suka mengira nih. karena kalau kita lihat makanan Indonesia itu kaya dengan rempah-rempahnya dengan cita rasa yang khas dengan rasa pedas asin manis yang menggugah selera banget. Itu adalah harapan aku banget buat mengenalin ke teman aku gimana sih masakan Indonesia yang dapat menggugah selera itu sih. Ya, karena kalau tentang luar negeri kita nggak kalau itu pasti pengen pulang. Kan banyak tuh sekarang kayak orang-orang yang kerja ke luar negeri kalau nyari sampel itu susah Iya, bawa dari sini terus sambalnya bakal sepak-pak gitu loh. Untuk Kak Setiawan, ini Kak Setiawan kakaknya ya. Dia berasal dari Flores, besar di Flores dan sekarang di Bali. Padahal dia sebenarnya berasal dari Bali sebenarnya guys. Oke, nah apa yang bisa dibanggakan dari Flores ke teman-teman luar negeri? Kalau aku sih kayak nggak bisa terlalu mempromosi secara spesifik gitu ya, kayak Contohnya aja seperti Kak Dwi tadi itu kan jadi termasak sih, Pak. Saya nggak bisa palingan menurut saya pertanyaannya ini masih ada hubungannya sama pertanyaan yang sebelumnya tuh. Bisa saya promosikan melalui tadi sosial media tuh kayak lebih ngejelasin apa keunikan dari Indonesia kita ini. Seperti semuanya kan bineka tunggal ika meskipun berbeda-beda tapi tetap satu. Karena di Indonesia itu kan seperti yang kita tahu banyak sukunya, bahasanya beragam, pakaian adatnya, kayak jenis makanannya itu dari makanan khas daerahnya. Palingan kalau saya sih ya sebentar itu saya promosikan keunikan dari Indonesia itu. Jadi banyak banget yang bakal kita banggain untuk teman-teman kita kan dari Indonesia itu. dari pakaian, dari makanan, dari lagu, Ya, budaya. Sama itu yang banyak banget. semangat sambalnya. Pasti. Oke. Kadang aku ngomong logat daerah sendiri takut dibilang kampungan itu tandanya aku kurang percaya diri ya sih. Ya. Kayak menurutku bukan ya kekurangan saya diri, tapi kalau bilang kamu itu enggak. Seperti aku nggak karena akan dari Flores-nya lama ya tinggal di Flores. Sebenarnya kalau ngomong lokal daerah sendiri itu bukan mengaku malu, cuman karena kita kadang merasa kurang nyaman tuh, lokal kita berbeda dengan teman kita. Apalagi kita banget di situ. kalau kata di daerah kami itu bahasa Indonesia dari daerah-daerah timur tuh kalau ngobrol sama orang-orang yang di Bali, kalau di Jawa tuh karena nggak bisa mereka ngomong. Kayak misalkan contohnya salah satu katanya kayak saya itu kadang tidak bisa kan. Kan susah nih kalau ngomongnya sudah su aja. Iya, itu ada hal lain itu kayak dia. Jadi hal kecil bedanya bahas lagi Iya, ya. kalau kayak gitu aja ya. Jangan kan di berbeda provinsi beda daerah aja bisa beda ya yang juga. Untuk Apalagi kayak contoh di Bali kan, bukan satunya bahasa Balinya. Iya. Ada bahasa Bali harus. Iya, ada di kanan bahasanya. Iya, Yang kedua kali aku harus tidak sampai yang Satu dah. kanan masan. Apalagi ada logan-logan yang setiap daerah itu berbeda ya di Bali aja jangan beleng tuh Iya, iya. beda banget logatnya. Apalagi kalau beleng, janyat, terus
Tapi sebenarnya kalau di daerah ini yang dibilang takut kampungannya kak, mungkin kan kalau misalnya aku kan dari Medan ya, kan aku ke Buleleng, kan pasti nama dia ini dari Medan, nampak dia. Jadi ngapain kita sudah kalau saya dilihat, karena itu kan menjadikan identitas nasional, identitas diri kita, boleh dari Medan, dari bayi ya, itu memperlihatkan kalau kita di Indonesia ini berbagai pulau, suku, budaya, bahasa, dan banyak lagi yang beragam lah di Indonesia ini. Sebenarnya jangan itu bukan itu yang membuat kita malu, tetapi mungkin karena berbeda lah yang membuat kita merasa kurang percaya. Mungkin perlu penyesuaian ya. Oke guys, boleh nggak sih kita punya gaya modern tapi tetap memiliki budaya Indonesia? Ini sebenarnya kebanyakan agak mirip semua ya kan, ada? Ya, masih cari Ini masih merayakan kita. Pertanyaan ganti-ganti modern. Iya, Kayak tahu gimana sih sebenarnya? dari identitas dia ya. Oke, video. Jadi untuk gaya hidup modern ya, kayak ini sekarang. nggak bisa juga kita lepas dari gaya modern saya. Ya, berbagai macam lah gaya kita sehari-hari gitu kan. Pasti berkaitan juga dengan hal-hal modern, apalagi kecanggihan teknologi Asia itu juga termasuk kan. Kita juga perlu menyesuaikan dengan hal-hal modern itu. Kita perlu menyesuaikan itu, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai kita. Apa nilai-nilainya itu? Kita dengan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghormati, baik itu menghormati budaya yang ada di daerah kita, menghormati orang-orang kita, itu tetap kita menjunjung tinggi nilai-nilai apa yang diajarkan. Apalagi kita punya Pancasila, nilai-nilainya yang nantinya tetap kita pegang dengan erat, ya jangan dilepaskan, walaupun kita harus menyesuaikan itu dengan kemajuan zaman sekarang. Apalagi sekarang media sosial itu banyak banget, jangan sampai kita itu ikut terpengaruh Ya, oleh budaya luar. luar dan juga hal-hal yang bersifat negatif lainnya. Berarti sekarang kayak misalkan coba di daerah Bali nih, kebaya aja bisa diduplikasi kayak perkembangan zaman modern gitu. Kayak dia kelihatan hits itu kebaya, potong lah kebaya di pernikahan pada makom kebayanya yang pada zaman dulu gitu. Itu harusnya kita dari nas tersebut itu kita kayak kurangi lah menjadi individu yang seperti itu gitu sih. Tapi tetap kita tahu tempat ya. Kalau halnya maksudnya kayak kondisi yang harus kita datang dengan menggunakan budaya itu kayak undangan, gitu kan boleh nggak kita menggunakan hal yang pakaian-pakaian yang dibuat. Tapi kalau untuk sembahyang betul kita menggunakan bagaimana pakaian budaya, pakaian adat, ya pakaian yang seharusnya, baik itu kalau harus menggunakan baju putih sari, yang kali itu jangan keburu kita pakai kebaya dengan pendek sini kan nggak etis ya. Itu kan dapat menghilangkan nilai-nilai budaya, nilai kesakralannya juga langsung dan Beda tempat, beda bulan ya. tahu tempat aja sih ya. Ini kan pencegahannya. Tempat ya. Oke. Min, gimana sih cara Win jati diri di era semua orang pengen jadi estetik? Ini kan kita lihat sekarang anak muda tuh kayak bahkan ada yang cuman pos badannya aja, bahkan cuma pos kakinya aja itu supaya estetik gitu ya. Gimana ini? Makan bagian minum postingan. Iya, enak banget. Ini pasti anak-anak Instagramable gitu. Iya, Siapa tahu kan ada salah satu dari kita guys. Yang kita pasti banyak posting di Instagram itu
ini yang paling cantik, Iya. ini yang paling estetik gitu kan. Tapi gimana kan menjadi itu di dalam keaslian itu. Jadi sebenarnya bisa kita mengubah diri kita menjadi estetik, bukan estetik yang mengubah kita. Jadi kita tetap dengan diri kita, tapi bagaimana sih kita memposting itu di media sosial? Jadi kayak mungkin kayak gue ya tadi saya suka menari gitu kan, kesenian daerah gitu kan. Jadi gimana dia tuh posting foto dengan pakaian kebaya yang khas, pakaian hariannya yang khas, dengan posting dengan filter yang estetik yang disesuaikan gitu, sehingga saat kita posting itu tetap kelihatan estetik, tapi jadi diri kita juga kelihatan lihat Jangan diri sendiri ya. Jadi estetik itu akan pasti akan mengikuti bagaimana dari diri kita sebenarnya. Jangan sampai istri itu kita mengikuti gaya-gaya dari orang. Iya. Apa yang ada dalam kita kerja. Nah, kayak contohnya aku itu ya sekarang itu lah yang kita posting itu. Itu menurut saya kalau estetik jangan kalau saya itu lagi. Tapi dari kalau posting mendaki itu kamu kan bisa juga ngapain? Oh Indonesia punya gunung ini, Iya, Jadi diri sendiri jadi terkait estetik dan berbudaya. Kita bisa dengan hobi kita masing-masing hal-hal yang kita sukai. Betul. Ya dari diri sendiri. Iya, jangan sampai keestetika mengubah diri sendiri. Iya. Itu ya. Sosial Karena mungkin dilihat tuh estetik, ini anak ini estetik nih gitu. gimana Ya, gimana sih namanya? jadi yang asli intinya masuk ke sana. Banyak banget. Hujan juga ya. Nanti yang lebih ditunjukkan itulah di first sehingga kalau bisa ya budaya-budaya kita juga masing-masing biar Iya, benar. Supaya di pas kita tuh mungkin yang dari luar daerah, yang luar negeri bahkan dia melihat hal itu sehingga mungkin kita tanya ada ya, tanya saya ya. Oke. Menurut kakak, apa yang bikin Indonesia beda dari negara lain sampai kita pantas apa? belum masa nggak tahu Ini kayaknya ada ini ya. ada sensitifnya Iya. undang Apa itu? Dari apa apa sih yang maksudnya kita bangkain yang kita bangkain? Mungkin contohnya aja. Namanya itu tadi. Kalau menurut saya Terus ini dia. kita punya yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang membedakan dari negara lain itu kita punya tunggal. Dimana kalau kita lihat di negara lain itu beragam itu pasti ya. Di berbagai negara juga pasti memiliki keberagamannya sendiri. Baik itu dari bahasanya ataupun dari lain sebagainya. Tetapi yang membedakan kita itu kita mempunyai kata tunggal dalam Bhinneka, di mana kita disatukan dalam satu bahasa, dalam satu bangsa, satu kesatuan. Nah, itulah yang membuat kita menjadi suatu bangsa yang kuat. Karena kalau beragam tanpa adanya persatuan, itu tak akan pastinya terpecah, nggak bisa bersatu, sehingga saat kita mempunyai suatu kesepakatan bersama, yaitu tunggal ini, di mana kita menyepakati sebagai Bhinneka Tunggal Ika, yang kita harus bersatu di dalam keberagaman itu, sehingga dibandingkan negara lain mungkin mempunyai bahasa yang berbeda-beda, tapi mereka tidak semua mempunyai kata tunggal. Jadi itu hal spesial yang ada di Indonesia, dimana kalian harus membanggakan Indonesia kita apapun perbedaan. Benar-benar.
Jadi apa ya, karena kita dari Indonesia pasti tentunya kita akan membanggakan negara kita sendiri ya. Soalnya kita itu punya banyak keunikan dia. Iya. Apalagi Dan aku pulauan, kita sih lain. lagi rasa alisnya, terus sikap gotong royongnya itu Iya. bener. Itu yang kuat banget yang ada. Ya asalnya ada ini. Oke, last question. Oke, apakah bangga jadi orang Indonesia itu cukup dengan menggunakan pakaian batik pas hari Jumat? Aduh, itu kayaknya udah minimum deh gitu ya. Ya mungkin ini anak-anak yang pakai apa batik Sebagai ya ini kayaknya. Kalau pakai batik aja ya, Semua orang luar kalau Iya. juga bisa ya. batik kan bisa kan? Bisa. Orang yang bisa dibatik kan. Apa orang luar juga bisa TO gini. Iya, Jadi mereka tapi yang kesan itu bagaimana kita melihat batik. Gimana sih batik itu mencerminkan adanya Indonesia di dalam batik. Bagi bagi itu kan khas dari Indonesia. Ya, bagaimana kita membanggakan batik itu, memamerkannya ke berbagai kalangan kan, sehingga kita itu punya nilai dan rasa bangga sendiri terhadap batik itu. Kalau sekedar make ya nggak ada pemahaman dan juga rasa bangga melihat Indonesia di dalam batik itu ya biasa aja ya, sia-sia aja, bukan sia-sia tapi ya kayak nggak ada makna di artinya kalian. Bagi apakah bangga dari orang dengan bagi satu lagi itu kayak kalau berlebihan bagaimana cara kita menjaga waktu itu agar tetap lestari itu jelas. Iya. Tidak pun sebagai generasi yang sekarang harus perlu banyak belajar tentang budaya kita sebenarnya agar kita nanti bisa memperkenalkan ke generasi berikutnya. Jangan sampai itu nggak kenal semua. Sampai punah kan, Iya. kita melestarikan Jangan sampai itu terjadi. Awas keragaman Indonesia ini mulai enggak. ya sampai ke sini kita Iya, about jadi apa ya, pakai batik hari Jumat itu bangga, bukan itu aja sih yang bangga sih ya, Masih sana, Pak. sekitarnya mungkin menggunakan bahasa ataupun kita bisa membanggakan budaya-budaya Indonesia itu ya. Kalau kita pakai batik tetapi kita nggak bangga sama Indonesia, itu aja ya aslinya. Oke, karena ini adalah pertanyaan tinggal berasa kita ada ngobrol-ngobrol berapa ya, 30 menitan itu. mungkin per 5 menit. Aja masih kurang kan? Nanti kita tahap selanjutnya kita akan bicara yang lain dengan persoalan yang bagaimana lagi mungkin dari Pancasila atau apa begitu. Dan mungkin teman-teman udah nggak sabar lagi nih ketemu di kalian di next episode. Iya. Kan? Ditunggu ya undangannya. Kita yang ucapkan terima kasih kepada kakak semuanya karena sudah berkesempatan hadir di podcast DTF hari ini. Tanya-tanya kalau Iya. Terima kasih malu. Iya. kayaknya senang banget sih. Mungkin langsung deh. Mungkin sekian dari episode kita ini, Kak Angel. Saya Angel dan Novia. Lia. Mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.